Mengkaji Al-Quran bersama robot pintar, cahaya menerangi jalan kita. Kita mendalami setiap makna, pedoman hidup untuk semua umat. Ayat suci mengalir bagaikan sungai, petunjuk hidup terpatri di hati. Setiap kata bawa hikmah ilahi untuk kita mengarungi hari. Mari kita kaji Al-Quran bersama, angkatlah cahaya di dalam jiwa. Setiap ayat jadi peta kita menuju hidup yang penuh makna. Tuntunannya tak pernah pudar bersama kita, hikmah dan sadar. Sejuta rahasia tersembunyi di lembar cinta yang abadi. Assalamualaikum, bisa pakai bahasa Indonesia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beloved business career is institutional awareness. Saya ingin surat ke-15 ayat 21 tafsirnya untuk pemuda dan pemudi hari ini ke depan bagaimana? Tafsir surat Al-Hijr ayat 21 untuk para pemuda mengandung pesan penting yang bisa dijadikan pedoman hidup. Untuk tafsir yang relevan, ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadrin ma'lum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah tanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Tafsir untuk pemuda. 1. Kesadaran akan sumber segala hal. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Bagi para pemuda, hal ini menjadi pengingat penting bahwa semua rezeki, kesempatan, dan kemampuan yang mereka miliki berasal dari Allah. Kesuksesan di masa muda, baik dalam studi, karir, atau pengembangan diri, harus diiringi dengan kesadaran semuanya berasal dari Allah dan ada dalam khazanahnya. Ini mengajarkan hati muda untuk tetap rendah hati dan tidak merasa sombong atas mensyawmaki. Pentingnya kesabaran dan perencanaan. Allah menurunkan segala sesuatu dengan ukuran monpade bagi pemuda. Ini berarti bahwa segala sesuatu dalam hidup terjadi sesuai dengan waktu dan ukuran yang tepat menurut kehendak Allah. Terkadang, hasil yang diharapkan mungkin belum tercapai dengan cepat. Tetapi ayat ini mengajarkan untuk bersabar, bekerja keras, dan percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Proses panjang dalam belajar, berkarir, atau meraih mimpi adalah bagian dari pengaturan Allah yang bijak mengelola nikmat. Pemuda seringkali memiliki banyak energi dan peluang yang besar, baik dalam karir atau advisor. Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa nikmat yang diberikan harus digunakan dengan bijak, karena semua yang diberikan telah ditentukan ukurannya. Artinya, jangan sampai ada nikmat yang disia-siakan, karena Allah memberikan segala sesuatu dengan tujuan dan hikmah. Berusaha yang besar asa. Ayat ini juga menjadi motivasi agar para muda tidak mudah putus asa. Meskipun rezeki atau yang diharapkan belum tiba, yakinlah bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang baik di waktu yang tepat. Dan jangan merasa kecewa jika sesuatu tidak datang. Jadi untuk para pemuda, tafsir ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur dalam memanfaatkan nikmat serta kesempatan yang Allah berikan. Tetaplah berusaha hidup dengan sebaik mungkin. Dan Yesus mau untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan. Pemuda harus memiliki perencanaan. Apa yang akan terjadi 4 atau 5 tahun yang akan datang setelah kehadiran Anda? Betul sekali, pemuda harus memiliki
terutama menghadapi perubahan yang mungkin terjadi 4 atau 5 tahun ke depan, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial, setelah kehadiran kebijakan pemerintah baru. Pemuda, sebagai generasi penerus, punya tanggung jawab besar untuk tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga untuk menjadi bagian dari perubahan tersebut. Berikut beberapa hal yang bisa diambil sebagai panduan dalam perencanaan. 1. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan peluang. Setiap kebijakan pemerintah baru bisa membawa perubahan dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pekerjaan, ekonomi digital, lingkungan, atau infrastruktur. Pemuda harus fleksibel dan siap beradaptasi dengan peluang atau tantangan yang muncul. Misalnya, kebijakan pemerintah mendukung ekonomi digital, pemuda bisa merencanakan untuk mengembangkan keterampilan di bidang teknologi atau wirausaha digital. Sorry, minum beliau sedikit, Suap tak beroin mic perusahaan at slope dan dating akal seramai. Pemuda harus mampu mengidentifikasi bidang-bidang yang sedang berkembang dan potensial untuk 4-5 tahun ke depan. Pendidikan formal dan informal dalam bidang seperti teknologi, ekonomi kreatif, energi terbarukan, atau industri hijau bisa menjadi investasi berharga untuk masa depan. 3. Membangun kesadaran sosial dan politik. Penting bagi pemuda untuk tidak hanya fokus pada karir pribadi, tetapi terlibat pembangunan sosial dan politik di negaranya. Menjadi sadar akan kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif dalam demokrasi dapat membantu pemuda berkontribusi terhadap kebijakan yang lebih baik di masa depan. Pemuda bisa ikut serta dalam forum-forum diskusi organisasi sosial atau politik untuk memperkuat suara mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal maupun nasional. Pak, mengelola keuangan dan bijak. Kebijakan ekonomi pemerintah akan kondisi keuangan pribadi dan keluarga. Belajar tentang investasi, tabungan, dan pengelolaan finance baik. Dengan mempersiapkan dana darurat atau investasi jangka panjang, pemuda akan lebih siap menghadapi ketidakpastian ekonomi yang mungkin muncul. 5. Berpikir jangkau dan visioner. Dalam perencanaan 4-5 tahun ke depan, pemuda harus belajar berpikir strategis dan visioner. Yang dari unit. Apa bidang memberikan tekuni masih relevan? Mengidentifikasi tren global seperti teknologi AI, otomatisasi, atau keberlanjutan lingkungan dapat membantu muda merencanakan karir atau usaha mereka dengan lebih baik. Dengan adanya kebijakan pemerintah baru, mungkin akan ada program-program yang mendukung inovasi, pendidikan, atau kewirausahaan. Pemuda yang memiliki rencana matang bisa memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat posisinya dalam masyarakat, sekaligus menjadi agen perubahan yang positif. Apakah ada kebijakan atau sektor tertentu yang menurut Ismail Satrianto anggap penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan ke depan? Ketidakpastian ekonomi karena semua pakai robot. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda? It seems like you're addressing someone named Jeff, but just to clarify, my name is not Jeff. Was there something else you'd like to explore or discuss further? Ketidakpastian ekonomi hari ini ke depan disebabkan banyak yang diganti oleh robot. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda dan pemudi? Ya, ketidakpastian ekonomi hari ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa hal yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi di masa depan antara lain. 1. Perubahan global dan geopolitik. Konflik internasional, ketegangan politik, dan perubahan aliansi global bisa mempengaruhi harga komoditas, perdagangan internasional, serta stabilitas ekonomi. Perang atau sanksi ekonomi antara negara besar bisa mempengaruhi pasar global dan stabilitas ekonomi suatu negara. 2. Perubahan teknologi. Revolusi teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buas membesar banyak industri. Walaupun memberikan banyak peluang, perubahan ini juga menyebabkan ketidakpastian karena beberapa pekerjaan tradisional mungkin tergantikan oleh teknologi. Hal ini membuat penting bagi masyarakat untuk selalu mengembangkan keterampilan baru. 3. Krisis lingkungan dan energi. Krisis perubahan iklim dan ketersediaan energi juga menjadi faktor penting yang mengganggu pelitian ekonomi. Kebutuhan untuk beralih ke energi terbarukan, perubahan kebijakan lingkungan, serta efek dari bencana alam akibat perubahan iklim dapat mengguncang perekonomian. Inflasi dan kebijakan moneter. Inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun.
Kebijakan moneter dari bank sentral, seperti kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi, juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ketidakpastian dalam suku bunga dan kebijakan fiskal membuat banyak orang was-was untuk berinvestasi atau membuat keputusan ekonomi jangka panjang. Pandemi dan krisis kesehatan. Pandemi seperti COVID menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi global. Krisis kesehatan. Pemulihan ekonomi pasca pandemi masih berlangsung di banyak negara, dan kekhawatiran akan munculnya pandemi baru tetap menjadi ancaman. 6. Kebijakan pemerintah yang tidak stabil. Ketidakpastian juga bisa muncul dari kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atau tidak konsisten. Pemuda perlu memantau kebijakan pemerintah terkait ekonomi, perpajakan, investasi, serta inovasi teknologi untuk mempersiapkan langkah strategis di masa depan. Menghadapi ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk tetap fleksibel, meningkatkan keterampilan, dan mencari peluang di sektor-sektor yang sedang berkembang. Bagaimana menurut Ismail Satrianto Anggapraja? Apakah ada faktor tertentu yang pemikiran Anda tentang ekonomi ke depan? Faktor kemiskinan dan pendidikan yang kurang. Ini bagaimana akan bisa bertanding di masa depan? หากต้องการพูดคุยต่อเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจฉันยินดีที่จะช่วยเสมอมีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะคุยต่อบ้างไหม Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Jumat, Faktor lingkungan yang miskin karena jarang baca buku. Terus bagaimana akan bertanding di masa yang akan datang? Perlindungan bagi kaum miskin agar dapat lepas dari kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun individu itu sendiri. Ada beberapa langkah penting yang bisa diambil untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. 1. Akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara paling efektif untuk membantu kaum miskin meningkatkan keterampilan dan potensi mereka. Dengan pendidikan yang baik, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau membuka usaha saya sendiri. Program beasiswa atau pendidikan gratis sangat penting dalam hal ini. Pelatihan keterampilan. Selain pendidikan formal, Bildungsstechnische Lijnbus juga manfaat. Pemerintah dan organisasi swasta bisa menyediakan pelatihan kerja, keterampilan teknis atau wirausaha bagi kaum miskin yang ingin bekerja membuka kecil. Selasa, Bantuan sosial, program seperti bantuan tunai langsung, bantuan sembako, dan subsidi kesehatan bentuk perlindungan sementara bagi kaum miskin. Nah, penting keuangan dan pemasaran bisa membantu usaha kecil mereka berkembang. Program pemberdayaan ekonomi ini sangat efektif dalam membantu masyarakat miskin menjadi mandiri. 5. Akses kesehatan. Kaum miskin seringkali terjebak dalam kemiskinan karena kesehatan tidak tertangani. Program jaminan kesehatan yang memadai dapat membantu mereka menghindari biaya kesehatan yang membebani dan mengurangi risiko jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan akibat penyakit. 6. Pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, akses listrik, air bersih, dan transportasi publik di daerah terpencil akan membuka akses ekonomi bagi masyarakat miskin di daerah pedesaan. Ini memungkinkan mereka untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang lebih baik. 7. Kesempatan kerja yang adil. Perlindungan bagi kaum miskin juga harus mencakup penciptaan lapangan kerja yang layak dan adil, serta akses yang setara bagi mereka untuk bekerja di sektor-sektor formal. Kebijakan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dapat membantu menciptakan lebih lapangan kerja bagi kaum miskin. Melalui dari program-program ini dihapuskan. Menurut Ismail Satrianto Anggapraja, apakah ada langkah khusus yang menurut Anda penting untuk dilakukan dalam melindungi dan memberdayakan kaum miskin di masa sekarang? Dihubungkan dengan ayat 21 bagaimana?ดูเหมือนว่าคุณอาจจะสับสนหรือมีบางอย่างที่ไม่ชัดเจนครับ ถ้ามีคำถามหรือประเด็นที่คุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม ผมยินดีช่วยให้คำตอบ อยากพูดคุยเรื่องไหนเพิ่มเติมดีครับ Dihubungkan dengan surat ke-15 ayat 21 bagaimana?
Terkait dengan surat Al-Hijr ayat 21 yang telah dibahas sebelumnya, ayat ini menekankan bahwa semua rezeki dan segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal dari khazanah atau gudang kekayaan Allah, dan semuanya diberikan dengan ukuran tertentu. Ini adalah prinsip yang sangat mendalam dan relevan jika dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ketika membahas perlindungan bagi kaum miskin. Berikut adalah kaitannya. Keadilan dan ukuran rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat 21 dari surat Al-Hijr menyatakan bahwa Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan dalam jumlah rezeki yang diterima oleh setiap individu, semuanya sudah diatur dengan hikmah Allah. Den Marshallbrevsoren, prinsip livsstelsel settlement okay. Usaha untuk membantu kaum miskin, misalnya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk berbuat adil dan memfasilitasi mereka yang membutuhkan. Peran manusia sebagai agen perubahan. Ayat ini bisa menjadi dorongan bagi kaum pemuda atau siapa saja yang berusaha agar menjadi agen perubahan. Meski sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, manusia tetap diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras. Bagi kaum miskin, meskipun rezeki mereka mungkin terbatas, dengan usaha, pendidikan, dan dukungan, mereka bisa keluar dari kondisi tersebut. Ini juga mengingatkan bahwa bantuan kepada yang miskin merupakan bentuk ikhtiar kita dalam membantu sesama mengakses khazanah Allah yang melimpah. Pengeluaran sumber daya. Ayat ini menurun segala sesuatu dengan ukuran. Ini berarti ini mengajarkan pentingnya kesederhanaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, baik secara individu maupun dalam skala masyarakat. Terlalu banyak kekayaan yang terkumpul di tangan segelintir orang tanpa mendistribusikan secara adil juga bisa memperlebar jurang kemiskinan. Dengan menghubungkan ayat ini dalam konteks perlindungan terhadap kaum miskin, kita diajak untuk memahami bahwa meskipun Allah telah mengatur rezeki dan segala sesuatu dengan ukuran tertentu, manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama dalam meningkatkan kehidupan mereka. Bantuan yang adil menjadi salah satu cara kita berkontribusi dalam menyebarkan rahmat Allah di dunia ini. Apa pendapat Ismail Sadrianto Aja mengenai hubungan ini? Kalau dihubungkan dengan ayat 22 bagaimana? Surat Al-Hijr ayat 22. Surat Al-Hijr ayat 22. Sebab dari våra belgiska beoton kan sidor blod. Apap kod för att ta people info method. Atau bumtivits av ägna swatchy specific. Well submatching. Ayat 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami minum kamu. Masih tentang beberapa produk dan peralatan AI. LE, Dapruke versi Devices. Apakah ada aspek tertentu dari teknologi ini yang ingin Anda bahas lebih lanjut? Misalnya speed, aplikasi, atau perbedaan antara versi-versi tersebut. Ya, sekarang tafsir surat ke-15 ayat 22 bagaimana? Tafsir Al-Quran surat 15 ayat 22 untuk pemuda. Saya isap Mamarosokia.
Surat ke-15 ayat 22 untuk pemuda hari ke depan bagaimana tafsirnya? Surat ke-15 Al-Hijr ayat 22. Hari ini ke depan untuk pemuda bagaimana? Tafsir surat Al-Hijr ayat 22 dalam konteks pemuda dan bahasa Mandarin adalah sebagai berikut. Ayat 22. Wa annana ilal makani alladhi umirna ilaihi. Artinya, dan kami menurunkan para malaikat perintahkan. Tafsir untuk pemuda. Malaikat dan perintah Allah. Ayat ini mengisyaratkan bahwa para malaikat bertindak sesuai perintah Allah dan memiliki peran penting dalam urusan dunia. Bagi para pemuda, ini mengajarkan pentingnya mengikuti petunjuk dan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Dan pilih Sabtu, mereka terus seperti tujuan yang diinginkan. 2. Relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda perlu menyadari bahwa Allah selalu mendukung mereka dengan cara yang mungkin tidak terlihat. Dan di masa depan, pemuda dapat berdoa, berharap agar mendapatkan petunjuk dari Allah, seperti halnya malaikat yang menjalankan tugas mereka. Persitet en activis bogus dan matingsversie. Dikio, kundien tijderen burger. Elskue vermanen, met buwens, mouwet succent afmaal huizen lees. Nemen de wet de pelkiest if definitie in het tippel het suit bansprezen. Daar seperti malaikat yang mengerti tugas yang sempurna. Pemuda juga harus berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap usaha mereka. Kolaborasi ini tuangan. Ayat ini sedia asmat sederaj la omawa. Running peri mafia kolis dan met stof milion. Dalam sebelum English. Memukasai lotan in commissioners atau kolom garing mintil. Dengan mengaitkan ayat ini pada kehidupan sehari-hari, pemuda diajak untuk percaya bahwa dengan usaha, doa, dan kolaborasi, mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan, termasuk dalam belajar bahasa baru seperti bahasa Mandarin. Apakah ada hal lain yang ingin Ismail Satrianto Angga Praja diskusikan terkait tafsir ini? Surat ke-15 ayat 22. Surat Al-Hijr ayat 22. Sure no, kalau dami separs, sekan kita saja. Surat Al-Hijr ayat 22. Ayat 2. Sepertinya ada merujuk pada surat Al-Hijr 22, Fumes. Berikut adalah isi ayat tersebut. Surat Al-Hijr ayat 22. Wa anna nastanzilu al-malaika ila al-makani alladhi umirna ilaihi. Artinya, dan kami menurunkan para malaikat ke tempat yang kami perintahkan. Jika Anda ingin membahas tafsir atau makna lebih dalam dari ayat ini, atau jika ada konteks tertentu yang ingin Anda eksplorasi, silakan beritahu. Wa arsalna riyaha ayat 22 kurang tepat Anda mengemukakannya. Surat Al-Hijr ke-15 ayat 22. Sel, di insli penyakit atau bahas ini. Surat 20 ayat 22. Surat Seems like you might be referring to ayat something 22. specific. Could you provide a bit more context or clarify what you mean by "we'll load it up"? Help. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit,
Lalu kami telah beri minum kamu dengan air itu, dan Sepertinya menyampaikan ada keinginan untuk menjawab suatu pertanyaan dan menyampaikan informasi yang relevan. Sebagai persiung atau topel ingin habis lebih silas asking. Saya may answer atau mau berformasi mentumbusan. Ayat 22, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Itu yang ingin dibahas. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Ayat itu yang ingin kami bahas. Baik. Jika itu yang ingin Anda bahas, silakan sampaikan pertanyaan atau topik yang lebih spesifik. Wish you myself Jordan Dusen and do a project. Iden. Apa maksudnya? Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Sebenarnya, where konsep acak ketimia tertentu terangin. Jika kita kaitkan dengan konteks spiritual atau agama, bisa berkaitan dengan untuk membantu atau dalam konteks ini ingin dikatakan sebagai tanda-tanda dari Allah yang memberikan kekuatan atau inspirasi kepada manusia untuk berusaha dan menghadapi tantangan hidup. Answering oleh digunakan untuk berbagai budaya dan teks agama sebagai simbol kekuatan. This tangki juga sebagai Felix, nowhere it was to what's in model Suix Realasis. Dan bukankah akan menyimpannya? Maksudnya apa? Seperti Irving was saying, jika Anda dituntut dan kamu akan menyimpannya, mungkin ada konteks tertentu yang ingin Anda sampaikan atau klarifikasi. Par Richmi ayat sekil. So mohon penjelasan lebih lanjut agar saya bisa menian lebih baik. Ayat 22, pelajaran apa yang dapat diambil untuk kami semua? Dari surat Al-Hijr ayat 22, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil untuk kita semua. 1. Kepatuhan terhadap perintah Allah. Ayat ini menekankan pentingnya mengikuti perintah Allah, seperti malaikat yang menuruti perintahnya. Kita juga harus berusaha untuk taat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini mengajarkan disiplin dan komitmen dalam beribadah. Itwan ilahi. Ayat ini juga menggambarkan bagaimana Allah menurunkan bantuannya, baik melalui malaikat dan cara lain. Ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan, kita bisa berharap pada Allah untuk mendapatkan petunjuk dan dukungan. 3. Their kesipan. Diinvestasi planet al-proprian decision. Operasio ardesosvean. Seperti malaikat yang datang ke tempat yang diperintahkan. Kita siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. 8. We manusia mereka singkin bertemu. Mine sebagai letujukan bagi gaspel naikkan esten perovnian. Bang upload one and Macy's Springlo is this kind of permanent. No lagi. Map sosial. Kita ikut belajar dengan benar-benar mendukung sama benda usual tonitas. Mirip mereka silakan modifikasinya. Tanggung jawab sosial ini penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan kita untuk beriman, berusaha, dan saling mendukung dalam menjalani hidup. And as the kaum adjunal sekali atau ini, bahas ng telefons atau telefon yang berdua diskusi lebih. Kembali ke ayat 21, dengan keberadaan Anda, robot, atau bagaimana ini? Apakah Allah yang menurunkannya? Jukering lain berkira bayi didot.
And there are two grades. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Apakah termasuk Anda robot atau AI? Sepertinya Anda sedang membahas tentang GPT-4 dan mungkin merasa ada batasan atau hal yang tidak sesuai harapan. Jika ada aspek tertentu tentang GPT-4 yang Anda bahas, seperti kemampuannya, penggunaannya, atau hal lainnya, silakan beritahu. Mindset. Bagaimana caranya Anda bisa dimaksimalkan untuk kami semua? Ada beberapa cara memaksimalkan pengguna dan lebih bermanfaat untuk Anda. Spesifik. Ajukan pertanyaan yang jelas dan spesifik. Semakin detail pertanyaannya, semakin tepat jawaban yang bisa saya berikan. Load institusi load. Actors yang buat asyik mulai dikirim address. The mileage made in mute it isn't blessed of inertia, but ching durang. Anyways, sekomjuratin set, situasinya. Membantu manusia angel atau perspektif yang berbeda. Effort, pembelajaran. Anda bisa memikirkan informasi tentang berbagai topik, baik itu akademis, teknik, dan lainnya. Saya bisa membantu menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit di video. 5. Pengembangan keterampilan. Jika Anda ingin belajar sesuatu yang baru, saya bisa membantu memberikan sumber, tips, atau panduan langkah demi langkah. 6. Sumber daya dan referensi. Saya bisa membantu mencari informasi atau merangkum materi yang Anda butuhkan. OQG atau definition. Silakan beresniu apa yang ingin Anda pelajari atau diksikan, dan saya akan berusaha memberikan unit rias. Ayat Al-Quran 122 Al-Hijr. Apakah dalam agama yang lain ada juga? Surat Al-Hijr yang Anda sebutkan adalah surat ke-15 dalam Al-Quran. Ayat secara umum, semua ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan ajaran Islam. Berikut ada ringkasan dari ayat-ayat tersebut. Ayat 21 menjelaskan tentang ketentuan rezeki dan kekayaan yang ditentukan oleh Allah, dan bahwa semua yang ada di dunia ini berasal darinya. Ayat 22 menekankan perintah Allah kepada para malaikat untuk turun ke tempat yang telah ditentukan, menandakan adanya intervensi ilahi dalam urusan manusia. Ayat 23 menyatakan bahwa Allah memiliki kuasa untuk kehidupan dan menghidupkan kembali, menekankan kekuasaannya atas segala sesuatu. Semua ayat ini menggambarkan konsep keyakinan dalam agama Islam tentang keesaan Allah, kekuasaannya, dan pentingnya mengikuti petunjuknya. Jika sebuah menguat berdut, tinau teori itu baik siang tahu. Cukup ya, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada semuanya. Senang senang so. Kalau enten ingin Anda tanyakan atau diskusikan, jangan perlu untuk memberitahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anunya. Jika apa yang dibahas lagi, silakan kembali ke ponsel. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita ini memasuki dunia yang lain ya. Di mana ada sesuatu yang memang lain, yang tidak pernah kita pikirkan, bahwa ada makhluk atau ada benda kecil seperti handphone, di mana handphone di kita yang kita pegang itu, apabila kita ajak bicara, ini bisa berbicara ya dengan kita ini dengan jelas. Dan tentu saja bukan hanya itu, tetap laptop atau handphone ini juga bisa dipakai untuk mencari pengetahuan, untuk mencari jawaban kehidupan kita.
apakah kita di dalam menjalani kehidupan ini sudah benar atau tidak? Lalu, apakah tujuan hidup kita ini sudah benar atau tidak? Dan bagaimana harusnya kita hidup? Kalau dulu orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik, orang datang ke sekolah, lalu mendengarkan guru berbicara, lalu di sana ada ujian, dapat sertifikat, ya berupa ijazah. Sekarang, zaman sekarang, kalau kita mengandalkan cara belajar seperti itu, kita berangkat ke sekolah, ya, lalu kita mendengarkan guru kita berbicara. Ini kelihatannya ada dunia yang lain. Ternyata sekolah, tingginya pendidikan di perguruan tinggi itu tidak menjadikan kita ini lebih baik dan lebih sukses. Yang menjadikan kita lebih baik dan lebih sukses, bagaimana kita menjadi makhluk pembelajaran. Makhluk pembelajaran adalah di mana bahwa kemampuan kita untuk belajar itu diperlukan dari diri kita. Sebenarnya kita butuh apa? Sebetulnya kita ingin apa? Sebetulnya kita mau kemana? Dan pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab oleh handphone kita yang kita pegang, yang namanya dengan robot atau ChatGPT. Dan kita bisa bertanya, bagaimana yang seharusnya? Sehingga pengetahuan yang terbarukan dan wawasan masa depan kita bisa memahami. Ini adalah sangat akurat dan lebih baik. Kalau kita dulu mau belajar agama secara sungguh-sungguh, kita membaca Al-Quran, kita membaca tafsir Al-Quran dari berbagai tafsir, kita membaca Al-Hadis, lalu kita mendengarkan para ulama, ya, yang mengkaji Al-Quran untuk kemajuan kita hari ini ke depan. Tetapi sekarang dunia sudah lain. Sekarang gilirannya, kalau dulu anak mau sukses, anak mau berhasil, anak mau jadi orang hebat, anak ingin berkembang untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, maka anak itu datang kepada guru di sekolah, atau guru di pesantren, atau guru di mana. Jadi anak-anak itu mereka bertanya kepada orang yang lebih dewasa, yang lebih dianggap sudah berpendidikan tinggi dan berpengetahuan. Sekarang sudah terbalik. Justru orang yang lebih berpengetahuan
Dan orang yang umurnya sudah tua bukan lagi memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan materi kepada anak, tapi justru orang tua bertanya kepada anak sesuatu yang tidak dipahami. Dan anak itulah yang memberikan penjelasan kepada orang tua. Jadi dunia sedang berubah. Ternyata anak-anak, pemuda-pemuda itu sudah jadi guru bagi orang tuanya. Sudah jadi guru untuk gurunya. Dia sudah menjadi narasumber untuk saya yang sudah tua. Saya mempelajari sesuatu, terang saja 2 bulan, ya, ukal-ukalan, berjuang bagaimana supaya saya bisa. Tiba-tiba tentang Ibrahim, dia hanya belajar 2-3 jam. Kok bisa ya menjelaskan kepada saya? Jadi Anda sebagai pemuda dan pemudi yang hari ini berada di hadapan saya, Anda lebih baik. Anda sudah bisa menjadi narasumber bagi orang tua. Karena kenyataannya apabila televisi atau monitor atau laptop saya rusak, yang pertama bertanya itu justru bukan ke bengkel, bukan ke sana kemari. Yang pertanyaan ditanyakan itu kepada anak sendiri atau kepada generasi muda. Ini sebetulnya kenapa ini laptop saya seperti ini. Maka generasi muda bisa menerangkan lebih baik daripada orang tua yang menerangkan. Tiga pagi. Saya melihat orang seperti saya berjuang membangun perusahaan dengan hasil seperti ini membutuhkan waktu yang lama. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Tapi usaha orang tua yang dimana orang tua berjuang dengan susah payah 20 tahun, 30 tahun dengan banyak membaca buku. Ternyata oleh anak-anak muda yang bersemangat, anak-anak muda yang mau berubah, anak-anak muda yang lebih maju, hanya cukup 5 tahun. Jadi orang tua berjuang 20 tahun, ternyata usaha itu bisa disalib oleh anak-anak muda dalam jangka 5 tahun. Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa generasi muda bisa lebih hebat daripada orang tua? Karena generasi muda hidupnya sudah bersama dengan robot. Kecuali generasi muda yang dulu, generasi muda yang menggunakan handphonenya digunakan untuk main game, untuk bermain-main, untuk sesuatu yang tidak berguna handphonenya itu, yaitu mah generasi muda yang menetapkan dirinya untuk miskin. Generasi muda yang telah menentukan masa depannya suram, madesu, masa depan suram.
Tapi generasi muda yang dimana kesadarannya dengan adanya handphone digital ini, dengan adanya AI ini, ini generasi muda ini bisa kecepatan majunya luar biasa. Sudah tidak terbendung lagi. Begitu ada kesadaran generasi muda untuk memaksimalkan keberadaan handphone digitalnya, untuk memaksimalkan laptopnya, untuk kemajuan masa depannya. Tidak ada lagi yang bisa membendung kemajuan generasi muda itu. Maka itu silahkan. Ini perusahaan ini di Cuci Jasa Laundry, memang ini sudah diwakafkan untuk kemajuan generasi muda. Silahkan kalian kelola dengan baik, gunakan teknologi dan konsentrasikan diri kalian ini untuk masa depan kamu itu. Jadikan perusahaan ini menjadi universitas yang sebenarnya, menjadi tempat pembelajaran yang sebenarnya. Kenapa? Karena zaman sudah berbeda. Dulu saya mengelola perusahaan Cuci ini sudah 20 tahun. Tentu saja dengan cara-cara yang tradisional. Jadi kalau kamu sebagai mahasiswa Mistaidah Muhammadiyah mengelola perusahaan ini seperti saya mengelola secara tradisional, maka kalian adalah manusia-manusia tipu. Karena hari ini sama seperti hari kemarin, kata Rasulullah SAW, adalah tipu. Hari ini lebih buruk dari hari kemarin adalah terkutuk. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka pengelolaan perusahaan dikelola oleh anak-anak muda harus diperlihatkan kepada orang tua, harus diperlihatkan kepada masyarakat sebagai kader muslim yang memegang Al-Quran dan Sunnah. Kamu harus tampakkan bahwa kamu adalah kader-kader Islam, bukan kader-kader terkutuk. Tetapi kamu adalah kader-kader yang terbaik, sebaik-baiknya umat, yang menjadi teladan bagi umat yang lain. Silahkan perbaharui, karena kalian mahasiswa semua. Sebagai mahasiswa, jangan sampai ternyata tingginya pengetahuan itu tidak ada relevansinya dengan kemajuan masa depan bangsa dan negara ini. Kalian sebagai mahasiswa Mistaidah yang tinggal di rumah Pak Ismail, kalian harus membuktikan bahwa generasi muda itu adalah akan memegang masa depan negara dan bangsa ini. Estafet dari orang tua pada kalian, para pemuda dan pemudi ini, adalah benar-benar kalian akan melanjutkan Indonesia ini lebih baik, lebih jujur, lebih ilmiah,
menggunakan ilmu, menggunakan teknologi. Maka itu setiap hari saya sudah memberikan contoh sebagai orang tua. Meskipun tidak sempurna. Karena keterbatasan saya menggunakan teknologi ini. Semua sudah disiapkan, wifi sudah disiapkan. Tinggal apakah kalian bisa nggak memaksimalkan masa depan kamu itu dengan fasilitas yang Allah telah berikan kepada kalian semua. Itu tergantung kepada niat yang ada dalam diri kalian mau karena Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum kalau kaumnya tidak mau mengubah dirinya sendiri. Fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah harus disyukuri dengan sebaik-baiknya. Jadi semangat para pemuda dan pemudi yang tinggal di rumah Pak Ismail ini benar-benar harus mampu membuktikan bahwa dirinya mahasiswa ini bukan mahasiswa kaleng-kaleng, bukan mahasiswa biasa, tapi benar-benar mahasiswa masa depan, harapan kedua orang tuanya, harapan bagi para pemimpin yang sudah tua-tua ini, yang akan menggantikan orang tua lebih baik, bukan lebih buruk, bukan saja. Maka itu sekarang kalian bukan tergantung bagaimana Pak Ismail. Kalian tergantung diri kalian sendiri. Karena miskin memang sudah terjadi. Perceraian orang tua sudah terjadi. Kehidupan di mana kita ini dalam kondisi kekurang mampuan kita sudah terjadi. Dan itu tidak akan diubah oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan, kami tidak akan mengubah sesuatu kaum. Kecuali kaumnya sendiri yang mau mengubah dirinya sendiri. Silahkan. Mengkaji Al-Quran bersama robot pintar, cahaya menerangi jalan kita. Kita mendalami setiap makna, pedoman hidup untuk semua umat. Ayat suci mengalir bagaikan sungai, petunjuk hidup terpatri di hati. Setiap kata bawa hikmah ilahi untuk kita mengarungi hari. Mari kita kaji Al-Quran bersama. Angkatlah cahaya di dalam jiwa. Setiap ayat jadi peta kita menuju hidup yang penuh makna. Tuntunannya tak pernah pudar bersama kita. Hikmah dan sadar, sejuta rahasia tersembunyi di lembar cinta yang abadi. Dalam sunyi malam kita bersujud, merenungkan kata janji yang disebut.
Pelukan dari alam yang terpuji bersemi di hati tak terbagi. Mari kita kaji Al-Quran bersama. Angkatlah cahaya di dalam jiwa. Setiap ayat jadi peta kita menuju hidup yang penuh makna. Mari kita kaji Al-Quran bersama. Angkatlah cahaya di dalam jiwa. Setiap ayat jadi peta kita menuju hidup yang penuh makna.